Alkisah, tersebutlah seorang gubernur yang ingin memverifikasi kebenaran berita yang dia dengar bahwa ada seorang hakim di daerah kekuasaannya yang tidak bisa ditipu oleh siapapun. Maka kemudian gubernur tersebut menyamar sebagai seorang pedagang, kemudian menunggangi kudanya dan pergi ke kota tempat di mana hakim tersebut berada. Sesampainya di sana, ada seorang lelaki pincang mendekatinya. Kemudian dia pun memberinya sedekah. Lelaki tersebut kemudian menarik pakaian sang pedagang. Dia kemudian heran dengan lelaki tersebut dan bertanya apa yang diinginkannya lagi, karena dia sebelumnya sudah memberinya sedekah. Lelaki pincang tersebut berkata, "Benar, engkau telah memberikan kepadaku sedekah, tapi berbuat baiklah kepadaku dan berilah aku tumpangan sampai ke alun-alun kota." Dia kemudian memenuhi permintaan lelaki tadi dan mengantarkannya ke tempat yang dimaksud. Tetapi ternyata laki-laki tersebut tidak mau turun dari kudanya. Maka sang pedagang menghardiknya seraya berkata, "Kenapa engkau tidak mau turun? Kita sudah sampai ke alun-alun kota." Lelaki tadi berkata, "Kenapa aku harus turun sementara kuda ini adalah milikku?" Marahlah gubernur tersebut kepada si lelaki dan terjadilah perselisihan antara keduanya hingga banyak orang mengelilinginya dan mereka menyarankan kepada keduanya untuk pergi ke hakim di kota itu. Keduanya pun kemudian pergi mendatangi sang hakim. Petugas memanggil orang-orang yang berselisih sesuai urutannya. Pertama, majulah seorang tukang kayu dan penjual lemak. Mereka berdua saling bertengkar memperebutkan uang yang ada di tangan tukang kayu. Tukang kayu itu berkata, "Aku membeli lemak dari lelaki ini, dan ketika aku mengeluarkan dompetku untuk mengambil uangku, orang ini merebutnya dari tanganku, berusaha untuk mengambil uang yang ada di dalamnya. Seperti yang kau lihat, uangnya masih ada di tanganku dan di dompetku, dan uang itu adalah milikku." Penjual lemak itu kemudian berkata, "Dia berbohong. Tukang kayu ini datang kepadaku untuk membeli lemak, dan setelah aku mengisi penuh kendinya, dia meminta kepadaku untuk mengambil sepotong emas. Maka aku keluarkan dompetku dan aku letakkan di atas meja. Kemudian orang ini mengambilnya dan berusaha untuk kabur. Tapi aku berhasil menangkapnya. Dan seperti yang kau lihat, dia masih memegang dompetku, tapi aku berhasil meraih tangannya." Sang hakim terdiam sejenak sambil berpikir. Kemudian dia berkata, "Tinggalkanlah uang itu di sini dan datanglah kembali besok." Kemudian datanglah giliran sang pedagang bersama lelaki pincang. Pedagang tadi menceritakan yang terjadi. Kemudian hakim meminta kepada lelaki pincang itu untuk menyampaikan argumennya. Lelaki tersebut berkata, "Dia berbohong. Aku sedang menunggang kudaku di alun-alun kota dan lelaki ini sedang duduk di tanah. Kemudian dia meminta kepadaku untuk menunggangi kudaku. Dan aku pun mengizinkannya. Aku membawanya ke tempat yang dia inginkan, tapi dia tidak mau turun. Dan setelah itu, bahkan dia mengaku bahwa kuda itu adalah miliknya." Sang hakim diam sejenak kemudian berkata, "Tinggalkan kuda itu di sini dan datanglah kembali besok." Keesokan harinya, berkumpullah orang-orang yang berselisih di persidangan untuk mendengarkan keputusan hakim. Majulah sang tukang kayu bersama penjual lemak pertama kali untuk mengetahui putusan tersebut. Hakim berkata kepada tukang kayu, "Uang ini adalah milikmu." Kemudian dia menunjuk ke penjual lemak dan berkata, "Orang ini hukumlah dia dengan pukulan sebanyak 50 kali." Kemudian hakim memanggil pedagang dan lelaki pincang, kemudian berkata kepada sang pedagang, "Apakah kamu bisa membedakan kudamu di antara 20 kuda yang lain?" Pedagang tadi menjawab, "Ya." Kemudian hakim pun bertanya kepada lelaki pincang dengan pernyataan yang sama. Lelaki tersebut juga menjawab, "Ya." Hakim kemudian membawa keduanya ke kandang kuda, yang kemudian sang pedagang langsung menunjuk kuda miliknya yang berada di tengah kumpulan kuda-kuda lainnya. Begitu pula dengan lelaki pincang yang juga menunjuk kuda yang sama. Hakim kemudian kembali ke persidangan dan berkata kepada sang pedagang, "Kuda itu adalah milikmu, ambillah. Adapun lelaki pincang ini, maka berilah dia hukuman cambuk 50 kali." Setelah selesai persidangan, hakim tersebut kembali ke rumahnya. Dia pun diikuti oleh sang pedagang. Kemudian hakim itu pun menoleh dan bertanya kepadanya tentang apa yang diinginkannya. Pedagang tersebut menjawab, "Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu bisa tahu bahwa uang itu adalah milik tukang kayu dan bahwa kuda itu adalah milikku." Hakim menjawab, "Tentang tukang kayu dan penjual lemak, aku telah meletakkan uangnya di sebuah wadah berisi air. Kemudian aku perhatikan pagi hari ini untuk melihat apakah lemaknya mengapung di atas air atau tidak. Jika uang itu adalah milik penjual lemak, maka uang itu pasti akan terkotori dengan lemak dari tangannya, dan sisa lemak dari uang itu akan mengapung di air.
Adapun untuk mengetahui pemilik kuda, hal itu lebih sulit bagiku. Ketika aku meminta kepada lelaki pincang itu untuk menunjuk kuda yang dia klaim, dia menunjuk kepada kuda yang sama dengan yang kau tunjuk. Tapi aku sebenarnya membawa kalian ke kandang kuda bukan untuk melihat apakah kalian bisa mengenali kuda itu atau tidak, tetapi sebaliknya untuk melihat apakah kuda itu bisa mengenali kalian sebagai pemiliknya atau tidak. Ketika kau mendekati kuda tersebut, kuda itu menolehkan kepalanya dan menjulurkannya kepadamu. Tetapi ketika lelaki pincang itu mendekat, kuda tersebut mengangkat telinganya, yang menunjukkan bahwa kuda itu tidak mengenalnya. Dengan cara itulah aku tahu bahwa kau adalah pemilik kuda itu. Pada saat itu sang pedagang berkata, "Sebenarnya aku bukanlah pedagang, tapi aku adalah gubernur wilayah ini. Aku datang kepadamu untuk mengetahui kebenaran berita tentangmu. Dan sekarang aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau adalah hakim yang bijak dan adil. Maka mintalah apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya kepadamu." Hakim itu berkata, "Terima kasih Tuan Gubernur, tapi aku tidak membutuhkan balasan atas pekerjaan yang sudah seharusnya menjadi tugasku."